Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, karena seluruh peristiwa dalam sejarah Islam pasti melahirkan nilai dan makna. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang bisa membuahkan beragam makna bagi setiap orang, terutama umat Islam yang masih memfungsikan akal sehatnya. Peristiwa Isra Mi'raj yang berlangsung pada tahun 621 Masehi, pada saat itu Rasulullah berusia 50 tahun atau 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi. Sudah berlalu lebih dari 1400 tahun silam dalam hitungan tahun Hijriyah, namun peristiwa monumental tersebut tak pernah usang untuk diperingati oleh kaum muslimin. Berbagai cara pun ditempuh untuk mengenang dan memperingati rekreasi Rasulullah yang hanya berlangsung semalam itu. Bagi sebagian kalangan, peringatan Isra Mi'raj sebatas selebrasi peringatan hari besar Islam dengan mengisinya berupa kegiatan positif. Namun, tidak sedikit pula kalangan yang benar-benar merefleksikan Isra Mi'raj ke dalam kehidupannya. Bahkan, ada keyakinan bahwa peristiwa yang hanya sekali dialami oleh Rasulullah itu bisa juga dialami oleh umatnya. Lantas bagaimana manusia biasa seperti kita bisa mengalami Isra Mi'raj? Jika memang bisa, apakah sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Atau Isra Mi'raj seperti yang bagaimana, yang memang benar-benar bisa dialami oleh umat Rasulullah untuk konteks kekinian? Apalagi ini merupakan peristiwa yang dialami oleh Nabi akhir zaman yang mengemban mandataris Allah untuk seluruh umat manusia. Tentu dalam setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tidak lantas berhenti pada peristiwa tersebut. Justru peristiwa seperti itu terdapat pesan tersirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimaknai melalui berbagai cara yang dilakukan oleh manusia. Dalam konteks ini, Isra Mi'raj mengandung pesan sekaligus makna yang begitu luar biasa. Tidak hanya bagi umat Islam, bahkan semua umat beragama juga mempunyai hak untuk menikmati hikmah dari Isra Mi'raj. Memang benar, setiap kepala manusia mempunyai refleksi yang berbeda-beda, tergantung kedalaman melihat dari berbagai sudut pandang masing-masing. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah pada periode Mekah baru memiliki pengikut yang sedikit. Dakwah yang disampaikan oleh beliau juga selalu mendapatkan rintangan dan halangan dari berbagai golongan. Tak jarang Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan intimidasi, diskriminasi, bahkan embargo. Nabi semulia Nabi Muhammad SAW dilanda kesedihan dan duka yang mendalam. Tatkala pada tahun yang sama
paman yang merawat dan melindunginya sejak kecil, yakni Abu Thalib, dan Khadijah sebagai istri tercinta Nabi tutup usia. Di tengah kabut kepedihan dan kesedihan yang melanda Rasulullah, barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Nabi yang pada saat itu berusia 50 tahun untuk refreshing sejenak lewat cara merekreasikan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dengan menaiki transportasi super ekspres yang bernama Buraq. Bagi kita sebagai manusia, pastilah pernah mengalami kondisi antara suka dan duka, tangis, tawa, sedih, juga bahagia tak pernah lepas dari kehidupan manusia. Beban hidup, gejolak, konflik, atau tragedi bisa jadi merupakan makanan sehari-hari. Kehilangan jamaah, kerabat, keluarga, atau bahkan pasangan hidup menjadi sebuah keniscayaan di dunia. Yang abadi hanyalah Allah yang berhak untuk abadi. Hidup tak akan berkesan dan bermakna apabila hanya merasakan kebahagiaan semata, pun hanya kesedihan saja. Keduanya merupakan harmoni kehidupan di dunia ini. Merasakan nikmatnya bahagia karena tahu bagaimana pahitnya sedih. Begitu pula sebaliknya. Apa kurangnya Rasulullah SAW? Beliau jelas sosok yang sempurna dan mulia. Tetapi pantaslah sebagai manusia, Rasulullah Muhammad juga ikut merasakan kesedihan dan kepedihan. Apalagi kita. Tentu ada titik balik di mana seseorang mengalami kebangkitan diri. Gusti Allah mboten sari. Drama kehidupan yang disutradarai oleh Allah ini tentu saja memiliki alur yang tak akan diketahui oleh manusia sebagai aktornya. Yang jelas, menemukan momentum untuk Isra Mi'raj ini sangat penting dalam setiap kepedihan dan kesedihan yang kita alami. Haruslah siap menata diri, menyusun strategi, menatap dan menjalankan masa depan sebagaimana Rasulullah membawa perubahan diri serta para pengikutnya di Mekah agar bangkit dari ketertindasan dan menjalani fase baru yang lebih baik tatkala hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan rekreasi di malam hari itu, dada Rasulullah SAW dibelah, lalu hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril yang berperan menjadi hero perjalanan. Pembersihan hati Rasulullah ini bukan berarti hati Rasul itu kotor karena adanya penyakit hati, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghilangkan rasa sedih yang dialami oleh Rasulullah pada kejadian-kejadian sebelumnya. Entah bagaimana cara malaikat Jibril membersihkan hati Rasulullah, yang jelas kejadian tersebut memang banyak diriwayatkan dalam hadis. Lalu bagaimana dengan hati kita? Siapa yang bertugas menjadi biro perjalanan dalam Isra Mi'raj kita? Siapa yang bisa membersihkan hati kita yang terselimuti oleh rasa pedih dan sedih
Apakah malaikat Jibril juga? Tidak. Bagaimanapun kita berbeda dengan Nabi. Maka yang bertugas untuk membersihkan hati kita adalah diri kita sendiri. Tentu kita tidak lepas dari koneksi jaringan kuat agar mampu terhubung kepada Allah. Siapa itu? Yaitu guru dan mursyidlah yang kita butuhkan agar bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memiliki pembimbing, yaitu malaikat Jibril. Sedangkan kita memiliki guru atau mursyid sebagai pembimbing kita. Pembersihan hati itu bisa berupa laku tirakat, zikir, dan beberapa amalan yang mampu mengantarkan kita untuk wusul atau berisra mi'raj. Di samping itu, pengendalian serta pengolahan hati atas suatu kejadian memunculkan kepedihan dan kesedihan haruslah dikelola dengan kesadaran diri. Ada setetes madu di setiap racun. Ada setitik cahaya di setiap kegelapan, dan ada secercah harapan di setiap kegagalan. Hati tetaplah hati yang murni, sedangkan pedih dan sedih hanyalah debu yang mengotori lapisan hati. Selayaknya Rasulullah memiliki hati yang suci, berbalut kesabaran menghadapi kaum kufar di Mekah. Maka menanamkan sebutir benih ketegaran dan kebahagiaan melalui kesabaran, lalu kembali menjalani kehidupan, merupakan momentum kebangkitan hidup dari keterpurukan. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW mi'raj atau naik ke langit dengan berpijak di area Masjidil Aqsa. Tentunya masih setia ditemani oleh malaikat Jibril sebagai pemandu perjalanan. Tak perlu diperdebatkan lagi secepat apa transportasi yang dikendarai oleh Rasulullah menuju langit. Yang jelas, mukjizat memang di atas kemampuan akal manusia biasa. Meskipun juga dewasa ini sudah banyak argumentasi-argumentasi yang hendak mematahkan atau mengilmiahkan peristiwa 27 Rajab tersebut. Dalam benak kita, langit merupakan tempat yang tinggi, sulit dijangkau kecuali melalui cara-cara tertentu. Apabila dimaknai, mungkin di antara kita selama ini masih sebatas membumi saja. Segala perbuatan, entah itu berupa ritual ibadah dan bersosial, masih berlandaskan kepentingan-kepentingan di bumi, yakni hal-hal yang berbau manusiawi. Hal ini memang tidaklah salah, akan tetapi melangitkan diri kita menuju singgasana tertinggi adalah termasuk follow up dari kebumian diri yang kita alami selama ini. Agama memang diturunkan dan diperuntukkan untuk manusia. Agama juga memiliki spirit memanusiakan manusia, menjaga stabilitas alam, serta yang paling tinggi adalah sarana untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian hidup di dunia
tak ada artinya apabila tidak mendapatkan ridho Zat yang Maha Kuasa. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui jika Allah ridho kepada kita? Apakah ada kode-kode atau ciri-ciri khusus dari langit yang menunjukkan bahwa kita ini diridhoi? Tidak ada yang bisa mengetahuinya, dan justru kita tidak perlu fokus untuk mengetahui rapor kita di hadapan Allah. Yang pasti, apapun yang kita laksanakan haruslah dilandasi dengan niat mencari ridho Allah. Ketika segala hal dilandaskan kepada Allah, nampaknya kepentingan bumi juga terbawa dengan sendirinya. Rasulullah dari bumi naik ke langit, tidak lantas beliau selama itu hanya berlandaskan kepentingan di bumi. Melalui itu kita bisa belajar bahwa ada kepentingan yang lebih tinggi dan mulia derajatnya dibanding kepentingan-kepentingan bumi yang bersifat sesaat. Di atas langit masih ada langit, dan di atas langit masih ada Allah Sang Pencipta langit. Untuk itu, menarik apabila kita mencoba untuk belajar menuju langit sejati yang bernama ridho dari Allah itu. Rasulullah selama perjalanan di langit bertemu dengan para nabi senior. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan terakhir di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Para nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad semuanya mengucapkan salam kepadanya. Para nabi senior sangat berbangga dan senang bisa bertemu dengan Nabi akhir zaman, yang merupakan gelar yang hanya Allah yang memiliki otoritas untuk memberikan gelar tersebut. Nabi-nabi senior juga tak lupa memberi pesan kepada Nabi Muhammad dalam membina umatnya nanti. Hal ini wajar karena nabi-nabi sebelumnya memiliki pengalaman membina umat ketika masih diutus menyampaikan risalah di dunia. Ini penting untuk dicatat bahwa dalam menuju langit sejati tadi, kita sebaiknya berani membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari orang lain. Terutama dalam hal ini adalah pentingnya guru atau mursyid yang membimbing kita dan menuntun kita supaya sampai pada perjalanan dengan lancar dan selamat. Tanpa guru, kita belum tentu mampu mengantarkan sampai pada tujuan yang sejati. Guru ini bisa berupa ilmu, sosok, ataupun teladan yang bisa dijadikan pedoman yang baik dan benar. Apa kurangnya Rasulullah sehingga mau terbuka untuk berdialog, bahkan belajar bersama nabi-nabi yang mendahulunya dalam rangka menyusun strategi dalam membina umat? Kita pun juga bisa seperti itu.
di mana penting untuk berpijak pada sejarah umat-umat Nabi sebelum kita. Karena para Nabi dahulu juga bersusah payah untuk membina dan menyelamatkan umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW baiknya berkaca dengan umat terdahulu, supaya tragedi pada umat-umat sebelum kita tidak terulang kembali. Puncak dari rekreasi Rasulullah adalah berjumpa dengan zat Allah secara langsung. Demikian riwayat kuat yang sering dijelaskan di berbagai kitab hadis. Akal kita pasti tidak sampai untuk membayangkan apa yang dialami oleh Rasulullah. Namun yang jelas, ini berkaitan dengan masalah keimanan yang tidak harus untuk dirasionalisasikan oleh akal kita. Untuk level Nabi Muhammad memang pantas apabila sampai menyaksikan zat yang tak ada yang bisa menyerupainya. Untuk kita, apakah bisa seperti itu? Bisa, hanya saja caranya yang berbeda. Ada konsep iman, Islam, dan ihsan. Di fase ihsan, kita bisa menemukan Allah sebagai Tuhan semesta alam, yakni dengan beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah lah yang melihat kita. Beribadah dalam hal ini luas. Tidak hanya beribadah yang sifatnya vertikal atau ta'abudi, namun juga ibadah yang bernilai horizontal atau sosial. Semua kita pusatkan hanya dan untuk dilihat Allah semata. Lantas di mana dan bagaimana Allah itu? Ini menjadi pertanyaan dan perdebatan yang tidak akan pernah usai. Sampai pada suatu masa di mana kehidupan dunia telah berakhir. Semakin dalam, cermat dan jernih kita melihat, menyaksikan dan merasakan setiap wujud yang ada di dunia ini, semakin besar potensi kita merasakan kehadiran dan keintiman bersama Allah. Pada perjumpaan awal dengan Allah, Rasulullah diberikan 50 rakaat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 50 waktu dalam sehari. Tentunya itu untuk dijalankan oleh umatnya. Lantas ketika dari Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha kembali turun ke langit ketujuh, berjumpa kembali dengan Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim merekomendasikan agar Nabi Muhammad kembali menemui Allah untuk meminta perihal 50 rakaat didiskon. Lantaran dalam perspektif Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melaksanakan ajaran itu. Singkat cerita, Allah memberi diskon kepada umat Nabi Muhammad sampai 5 waktu sholat. Hingga sampai detik ini kita bisa menikmati oleh-oleh dari perjalanan wisata Nabi, yaitu Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu yang sebagaimana kita jalankan sehari-hari. Tidak bisa dan tidak usah dibayangkan apa jadinya apabila hari ini kita menjalankan sholat sampai 50 waktu. Demikianlah
secuil makna yang bisa diambil pelajaran, yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Tiap orang pasti berbeda-beda dalam merefleksikan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pasti, peristiwa tidaklah berhenti menjadi kisah sejarah, termasuk Isra Mi'raj. Ini akan terus hidup tatkala kita aktif untuk menggali hikmah dan ibrohnya. Spiritualitas kita berupa ketajaman hati dan kesadaran diri akan terus terasah selama kita tidak berhenti dengan apa yang dilihat oleh mata, disentuh oleh kulit, didengar oleh telinga, dikecam oleh lidah, dan dicium oleh hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.